Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nelatul Khairiyah. Saya dari kelas 12 Akuntansi 2. Di sini saya ingin mempresentasikan pembahasan studi kasus akuntansi keuangan. Nah, di sini ada soal studi kasus 1 halaman 131. Soalnya itu pada tanggal 1 Mei 2018, Tuan Bima, Ardi, dan Dendi sepakat untuk mendirikan sebuah firma Harapan Jaya. Mereka setuju untuk menyetorkan modal sebagai berikut. Nah, di sini uraiannya ada kas Tuan Bima 120 juta, Tuan Ardi tidak ada, Tuan Dendi 30 juta. Terus persediaan Tuan Bima tidak ada, Tuan Ardi 96 juta, Tuan Dendi 48 juta. Terus kendaraan Tuan Bima 18 juta, Tuan Ardi tidak ada, Tuan Dendi 42 juta. Terus tanah Tuan Bima tidak ada, Tuan Ardi 24 juta, Tuan Dendi 60 juta. Bangunan kantor Tuan Bima 12 juta, Tuan Ardi tidak ada, Tuan Dendi tidak ada. Jumlahnya Tuan Bima itu 150 juta, Tuan Ardi 120 juta, Tuan Dendi 180 juta. Dari data tersebut Anda diminta yang A membuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pembentukan firma Harapan Jaya, yang B membuat neraca pembentukan firma tersebut. Nah, di sini jawabannya itu kita buat dulu tuh jurnal berdasarkan modal-modal 3 orang itu, Bima, Ardi, sama Dendi. Yang pertama kita buat jurnal untuk mencatat penyetoran modal Bima. Keterangan itu yang pertama kas sebesar 120 juta di debit, kendaraan sebesar 18 juta di debit, bangunan kantor sebesar 12 juta di debit. Nah, modal Bima sebesar 150 juta di kredit. Nah, yang kedua, yang B, itu jurnal untuk mencatat penyetoran modal Ardi. Keterangan persediaan sebesar 96 juta di debit, tanah sebesar 24 juta di debit. Nah, modal Ardi itu sebesar 120 juta di kredit. Nah, yang ketiga, yang C, jurnal untuk mencatat penyetoran modal Dendi. Keterangan yang pertama, kas sebesar 30 juta di debit, persediaan sebesar 48 juta di debit, kendaraan sebesar 42 juta di debit, tanah sebesar 60 juta di debit. Modal Dendi sebesar 180 juta di kredit. Nah, itu sudah, Kak. Nah, kita selanjutnya ke yang B, membuat neraca, yaitu laporan posisi keuangan. Di sini ada Harapan Jaya, laporan posisi keuangan per 1 Maret 2018. Di sini ada aset lancar. Aset lancar itu ada kas, persediaan, terus kasnya itu sebesar 150 juta, persediaannya sebesar 144 juta. Terus total aset lancar itu 294 juta. Dapat dari mana sih dapat dari mana sih kalau kas? Kalau kas itu dapat dari si yang tadi di soal tadi tuh kan ada tuh yang kas si Bima sama si Dendi. Nah, kita jumlahkan dulu, terus kita taruh di laporan posisi keuangan. Persediaannya pun juga sama, seperti itu. Terus total aset lancar dapat dari mana? 294 juta. Dari 150 ditambah 144 juta. Terus sini ada aset tetap. Aset tetap itu ada tanah, bangunan kantor, kendaraan. Tanahnya itu sebesar 84 juta, bangunan kantor sebesar 12 juta, kendaraan sebesar 60 juta. Total aset tetapnya itu adalah 156 juta. Dapat dari mana sih? Sama seperti aset lancar perhitungannya. Terus ya, total asetnya, jadi itu total aset itu sudah digabungkan aset lancar dan aset tetap sebesar 450 juta. Dapat dari mana 450 juta? 294 juta ditambah 156 juta, hasilnya 450 juta. Terus yang sebelahnya ada kewajiban. Kewajiban kosong karena tidak ada isinya. Terus ekuitas itu isinya modal Bima, modal Ardi, modal Dendi. Modal Bima sebesar 150 juta, modal Ardi sebesar 120 juta, modal Dendi sebesar 180 juta. Total kewajiban modal yaitu sebesar 450 juta. Dapat dari mana? Di totalin semua dari modal Bima sampai modal Dendi. Tuh. Cukup sekian yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.